6 rayuan maut Hasyim Asy'ari terungkap di sidang DKPP. Berikut ini 6 rayuan Hasyim Asy'ari terhadap chat anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda. Sebelumnya diketahui, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Fakta-fakta persidangan membuktikan bahwa Hasyim Asy'ari melakukan tindak asusila terhadap chat anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda. Dalam pembacaan putusan, DKPP mengungkapkan kata-kata rayuan Hasyim kepada korban. Kata-kata ini yang menjadi bukti kuat DKPP dalam menjatuhkan sanksi. Berikut 6 rayuan Hasyim kepada chat. 1. For your eyes only. Hasyim menyampaikan kata "for your eyes only" ketika mengirimkan informasi rahasia ke korban. Hasyim membagikan rencana agenda ke luar negeri dan materi pelaksanaan bimbingan teknis (BIMTEK) di beberapa negara. 2. Chat titipan (CD). Hal tersebut juga disampaikan Hasyim melalui chat WhatsApp dengan singkatan CD. Saat itu korban bertanya maksud kata CD yang dimaksud Hasyim, namun Hasyim menyebut itu sebagai candaan. 3. Caption foto My Love. DKPP mengatakan Hasyim dengan korban sempat melakukan hubungan badan pada tanggal 3 Oktober di Hotel Van der Valk, Amsterdam. Hubungan badan itu terjadi setelah Hasyim terus-menerus mendesak dan memaksa korban. Dalam sidang pemeriksaan, pengadu menerangkan bahwa pada tanggal yang sama, tanggal 3 Oktober tahun 2023, teradu menelpon pengadu pada malam hari untuk datang ke kamar teradu di Hotel Van der Valk, Amsterdam. Dalam pertemuan tersebut, setelah berbincang-bincang di ruang tamu kamar teradu, pengadu menerangkan bahwa teradu memaksa untuk melakukan hubungan badan. Pengadu menolak permintaan teradu, namun teradu terus memaksa disertai dengan janji akan menikahi pengadu, katanya. Kemudian DKPP mengungkapkan 4 hari setelah kejadian hubungan badan itu, Hasyim mengirim foto berdua dengan korban disertai dengan caption My Love. Setelah kejadian tersebut, pengadu dan teradu beberapa kali jalan bersama di Amsterdam sampai dengan kepulangan teradu ke Jakarta pada tanggal 7 Oktober tahun 2023. Selain itu, teradu juga mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada pengadu berupa foto berdua di depan lobi Hotel Van der Valk, Amsterdam. Dalam foto tersebut disertai caption My Love, ditambah emoji love dan emoji bunga mawar merah, imbuhnya. 4. Pandangan pertama turun ke hati. Bahwa setelah teradu tiba di Jakarta terdapat komunikasi melalui pesan WhatsApp antara pengadu dengan teradu pada tanggal 9 Oktober tahun 2023. Teradu mengirimkan pesan WhatsApp, pandangan pertama turun ke hati, emoji peluk. Terdapat juga komunikasi melalui pesan WhatsApp pada tanggal 11 Oktober tahun 2023. Dalam komunikasi tersebut, pengadu meminta kepada teradu mengurus pembelian apartemen di Puri Imperium Kuningan. Atas permintaan tersebut, teradu kemudian membantu mengurus pembelian apartemen dimaksud, katanya. Selanjutnya ada juga percakapan korban yang memutuskan hubungan dengan Hasyim. Percakapan itu terjadi usai Hasyim menyatakan akan menyayangi korban sampai kapanpun. Selain itu, juga ada komunikasi pada tanggal 13 Oktober tahun 2023, di mana teradu mengirimkan pesan WhatsApp yang menyatakan menyayangi pengadu secara lahir batin dan sampai kapanpun. Pengadu menjawab dengan menyatakan, "Maaf, saya tidak bisa melanjutkan, sayang saya tidak bisa dibagi, serta, dan saya tidak mau nama saya tidak benar di mata orang," katanya. 5. Special for you Diajengku. Selain itu, juga ada komunikasi pada tanggal 13 Oktober tahun 2023, di mana teradu mengirimkan pesan WhatsApp yang menyatakan menyayangi pengadu secara lahir batin dan sampai kapanpun. Pengadu menjawab dengan menyatakan, "Maaf, saya tidak bisa melanjutkan, sayang saya tidak bisa dibagi, serta, dan saya tidak mau nama saya tidak benar di mata orang," katanya. 6. Janji nikahi korban. Hasyim juga berjanji menikahi korban.
Hal ini dibuktikan dengan surat yang ditandatangani di atas materai. Dalam salinan putusan DKPP disebutkan surat itu berisi pernyataan yang ditandatangani Hashim yang berjanji akan mengurus balik nama apartemen atas nama korban, membiayai keperluan korban di Jakarta, Belanda sebanyak 30 juta rupiah, memberikan perlindungan dan menjaga nama baik korban, tidak menikah dengan perempuan siapapun, dan menelepon atau memberi kabar korban minimal 1 kali dalam sehari. Dulu dilaporkan wanita emas Hashim Asyari sebelum juga pernah terjerat kasus asusila. Sebelumnya, Hashim Asyari dilaporkan terlebih dahulu oleh Hanaeni yang dijuluki wanita emas ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP, melalui kuasa hukumnya, Farhad Abbas. Hashim Asyari dilaporkan pada Kamis, tanggal 22 Desember tahun 2022. Namun, DKPP menyatakan Hashim tidak terbukti melakukan tindak pelecehan seksual terhadap Hanaeni. Padahal, Hanaeni mengaku melakukan perjalanan bersama ke sejumlah tempat di Yogyakarta bersama Hashim Asyari. Konon, perjalanan itu bertujuan untuk melaksanakan ziarah pada tanggal 18 Agustus tahun 2022. Teradu mengakui telah melakukan perjalanan ziarah di luar kedinasan bersama pengadu 2 selaku Ketua Umum Partai Republik I yang sedang mengikuti proses pendaftaran partai politik peserta pemilu 2024, kata anggota Majelis, Idewa KD Wiyarsa Rakasandi, saat membacakan pertimbangan putusan. Pertemuan tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Meski akhirnya tidak terbukti melakukan asusila, tapi pertemuan itu dinilai tidak pantas karena dilakukan oleh Hashim Asyari selaku Ketua KPU RI dengan kapasitas serta jabatan yang melekat sebagai simbol kelembagaan. Padahal, Hashim disebut terbukti memiliki kedekatan pribadi dengan Hanaeni. Keduanya melakukan perjalanan menggunakan maskapai Citylink dan tiket perjalanan ditanggung oleh Hanaeni. Hashim dan Hanaeni bahkan berkomunikasi secara intensif melalui WhatsApp untuk berbagi kabar di luar kepentingan kepemiluan. Seperti percakapan dari teradu ke pengadu 2, bersama KPU, kita bahagia. Bersama Ketua KPU, saya bahagia. Pengamat curiga ini hanya senario. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansah menyoroti sikap tak merasa bersalahnya Hashim Asyari setelah dipecat dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, karena tindakan asusila. Kata Trubus, sikap Hashim tersebut membuat publik jadi menduga-duga, jangan-jangan dipecatnya Hashim dari jabatan Ketua KPU hanya skenario. Mulanya pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti menilai keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP, kepada Hashim tersebut memang sudah terbukti. Berdasarkan pengakuan korban yakni Chat. Kemudian ini sebetulnya menyangkut hal pribadi. Apakah sepenuhnya kesalahan ada pada Hashim? Karena namanya terjadinya sebuah persetubuhan, ada kesepakatan dua pihak karena sama-sama dewasa, kata Trubus. Dihubungi Kamis, tanggal 4 Juli tahun 2024. Atas hal itu, dikatakannya publik jadi berpikir jangan-jangan ini hanya skenario untuk menyelamatkan berbagai persoalan yang selama ini mendera KPU. Karena saya melihat ini bukan yang pertama kali, dulu pernah juga sama wanita emas dan dinyatakan tidak terbukti. Baru sekarang ini, diputus. Apakah ini untuk menutup berbagai persoalan terkait kebijakan KPU yang selama ini dinilai berpihakan kepada pemenang dalam konteks pemilu 2024, jelasnya. Kemudian Trubus menyinggung pernyataan Hashim yang mengatakan alhamdulillah dan terima kasih kepada DKPP atas keputusan tersebut. Artinya itu terlihat seperti skenario, bukti bahwa dia, Hashim, bertujuan dipecat. Jadinya adanya asusulia itu hanya sebagai titik masuk saja. Karena pembelaan Hashim sendiri sangat lemah. Seperti membiarkan korban berbicara panjang lebar, kata Trubus. Lalu ini jangan-jangan mengalihkan persoalan saja. Karena Kaesang ini akan maju di pilkada serentak, entah di Jakarta atau di Jawa Tengah, tandasnya.